Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu makharijul huruf. Selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hukum ketika nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ini semua merupakan bagian dari rangkaian bagaimana kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari bersama bagaimana hukum nun mati atau nun yang bersukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada 4 cara membacanya atau ada 4 hukumnya dalam ilmu tajwid. Yang pertama disebut dengan izhar. Yang kedua disebut dengan idgham. Yang ketiga disebut dengan iqlab. Yang keempat disebut dengan ikhfa. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu cara membaca hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, izhar. Izhar dalam bahasa Arab bermakna terang. Jadi cara membacanya adalah dengan membacanya dalam keadaan terang. Ada beberapa huruf-huruf hijaiyah yang ketika bertemu dengan nun mati atau tanwin maka hukumnya adalah izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Contohnya man amana, yan auna, an'amta. Ketika nun mati, nun bersukun ketemu dengan huruf ain, an'amta. Kemudian ketika nun mati bertemu dengan misalnya huruf ghain, min ghillin, fasayun ghiduna. Ketika nun mati bertemu dengan huruf kha, al munkhaniqatu, jadi dibaca dengan terang. Itulah yang dimaksud dengan izhar. Yang kedua yaitu dengan hukumnya disebut idgham. Idgham artinya melebur. Idgham ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan idgham bi gunnah, ada yang disebut dengan idgham bila gunnah. Yang satu bil gunnah dibaca dengan berdengung, dan bila gunnah dibaca dengan tidak berdengung. Contoh huruf-huruf yang masuk dalam idgham bi gunnah adalah huruf ya, nun, mim, dan waw. Contoh ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, mayyakulu, mayyakulu. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf nun, min ni'matin. Ketika
nun mati bertemu dengan huruf waw, min waraihim. Nah, itu contoh idgham bi gunnah, jadi dibaca dengan berdengung. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu dibaca dengan tidak berdengung. Hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Contoh ketika nun mati bertemu dengan huruf lam, milladunhu, jadi tidak berdengung. Ketika bertemu dengan huruf ro, nun mati bertemu dengan huruf ro, mir rabbihim, tidak berdengung. Yang ketiga adalah iqlab, yaitu bermakna mengubah. Hurufnya cuma 1. Contoh ketika nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, mim ba'di ambihum. Tanwin bertemu dengan huruf ba, sami'um basir. Itu hukum yang ketiga, yaitu disebut dengan iqlab. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Hurufnya sangat banyak. Ada so, za, tha, kaf, ja, sha, qa, sin, dal, ta, za, fa, ta, do, zo. Saya akan menyebutkan beberapa contoh saja. Contoh huruf so, nun mati bertemu dengan huruf so, mansura. Dengan huruf za, min zalika. Dan masih banyak contoh lainnya ketika bertemu dengan huruf salah satu dari huruf IPA ini, min qablikum, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Demikian yang disebut dengan ikhfa, yaitu dengan membaca dengan menyamarkan. Jadi anak-anakku sekalian, ada 4 hukum cara membaca nun mati atau nun dalam berharokat kasrah, berharokat sukun dalam keadaan mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dan juga tanwin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka anak-anakku sekalian belajar ilmu tajwid yang baik dan benar. Sebelum saya menutup pertemuan ini, kita mari sama-sama membaca doa senandung Al-Quran yang sering kita baca bersama-sama ketika selesai membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku sekalian, kita belajar tentang tajwid. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selama bulan Ramadan ini bacaannya makin bagus dan memperbanyak tadarus. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.